Halo, apa kabar sahabat semua? Jumpa lagi dengan channel ini. Video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi yang harus Anda install sebelum Anda pergi keluar kota dengan menggunakan pesawat udara. Sebelumnya, jika Anda pergi keluar kota, Anda harus menginstal aplikasi eHack. Namun, mulai 19 Juli 2021 tadi, aplikasi eHack tidak lagi digunakan. Kebijakan ini untuk sementara waktu akan berlaku untuk penerbangan Jakarta-Bali PP menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Bandar Udara Soekarno-Hatta. Aplikasi yang harus Anda install adalah aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi ini hadir untuk mencegah pemalsuan dokumen sebagai syarat perjalanan, sebab semua data disajikan secara digital dan terintegrasi dengan sistem NAR Kemenkes, sehingga bisa dipastikan hanya penumpang sehat dan telah divaksinasi COVID-19 yang bisa bepergian menggunakan transportasi udara. Dengan diberlakukannya kebijakan ini, penumpang yang akan melakukan perjalanan udara tidak perlu lagi mengisi eHack dan mulai beralih ke aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi Peduli Lindungi yang digunakan untuk perjalanan udara sengaja digunakan untuk menghindari bukti PCR dan vaksinasi palsu. Aplikasi ini sebelumnya telah diuji coba selama 2 minggu dan mulai 19 Juli 2021 mulai diterapkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan udara. Apa saja yang ada dalam aplikasi ini? Aplikasi ini akan memuat informasi hasil tes swab PCR dan bukti vaksinasi yang secara otomatis tercantum di aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi ini kemudian akan ditunjukkan saat check-in secara online. Anda cukup menunjukkan QR Code di aplikasi Peduli Lindungi atau menunjukkan nomor induk kependudukan atau NIK di counter saat check-in. Sementara, peraturan ini akan berlaku untuk penerbangan Jakarta-Bali atau Bali-Jakarta menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Bandar Udara Soekarno-Hatta. Penggunaan aplikasi Peduli Lindungi memastikan hanya orang sehat yang dapat bepergian. Integrasi data ini untuk menghindari penggunaan hasil tes dan kartu vaksinasi manual yang mudah dipalsukan. Kemenkes atau Kementerian Kesehatan memiliki big data yang menyimpan hasil pemeriksaan PCR atau antigen serta vaksinasi yang diberi nama New All Record atau NAR. Seluruh big data terkoneksi dengan aplikasi Peduli Lindungi, sehingga proses pengisian eHack yang selama ini sudah berjalan akan dilakukan melalui aplikasi Peduli Lindungi. Para calon penumpang diminta melakukan tes PCR atau antigen di lab yang terafiliasi dengan Kementerian Kesehatan. Mekanisme ini memastikan hanya penumpang yang sehat yang bisa bepergian. Sangat mudah untuk melakukan download aplikasi Peduli Lindungi. Anda cukup membuka Play Store, kemudian Anda ketikkan aplikasi Peduli Lindungi. Logonya seperti ini, warna biru, Peduli Lindungi. Setelah Anda install, tinggal buka. Saat membuka aplikasi ini, pastikan izin lokasi sudah dinyalakan, karena ini akan membantu Anda membuka aplikasi ini dengan mudah.
Anda tinggal memasukkan data-data penting dalam aplikasi ini. Setelah Anda mengisi data-datanya, maka semua data akan berada di tempat ini. Kita bisa lihat riwayat dan tiket vaksin. Maka akan muncul bahwa saya sudah divaksin, yaitu vaksin pertama dan juga vaksin kedua. Selain itu, Anda juga bisa melihat sertifikat vaksin. Bisa dilihat sertifikat vaksin ini muncul dengan mudah di aplikasi ini. Ternyata di dalam aplikasi ini, e-hack juga sudah termasuk di dalamnya. Anda bisa dilihat di bagian bawah ada Electronic Health Alert Card atau e-hack. Di sini Anda tinggal membuat atau mensinkronkan data e-hack yang sebelumnya dengan aplikasi yang sudah Anda download melalui Peduli Lindungi. Di dalam aplikasi Peduli Lindungi ini, Anda juga bisa melihat situasi di sekitar tempat tinggal Anda. Ini penting agar diri Anda bisa lebih berhati-hati. Seperti saat ini, saya sedang membuka kawasan tempat tinggal saya di Samarinda, Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Tercatat ada suspek sebanyak 9 orang dan khusus Samarinda semuanya 61 orang. Kemudian ada data kontak erat di Kelurahan Sungai Pinang sebanyak 124 orang dan total Samarinda 1018 orang. Namun ada juga data sembuh di kota Samarinda sebanyak 7.981 orang. Dan ketika Anda membuka aplikasi ini, Anda juga bisa melihat lokasi-lokasi Anda, apakah di lokasi Anda termasuk risiko tinggi atau tidak. Bisa dilihat di aplikasi ini, lokasi tempat tinggal saya ternyata hampir semuanya beresiko tinggi, karena memang di Samarinda saat ini sedang berlaku PPKM level 4 atau PPKM darurat. Demikian sahabat semua, semoga informasi ini bermanfaat. Jadi, bagi yang belum vaksin, segera vaksin, dan mudah-mudahan kita semua bisa terhindar dari virus corona dan pandemi ini segera berlalu. Sampai jumpa, salam sehat dan bahagia.